Segala sesuatu yang kamu usahakan pada saat ini masih dalam kondisi digantung, ya, memiliki keterbatasan akan ketentuannya terbatas sekali. Jadi apa yang kamu usahakan, hubungan kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu, dan semuanya untuk kamu yang resonate pada saat ini dibatasi, digantung, di hangman. Jadi kuasa Tuhan mengatur semuanya. Di pikiran kita ini boleh saja pintar, boleh saja cerdik, strategisnya tinggi, akan tetapi takdir itu bukan milik kita, ya. Tuhan yang tahu, Tuhan yang ngatur semuanya. Dan di sini ada kepura-puraan kemudian dalam hari-hari kamu ini, ya, atau orang yang berdealing dengan kamu. Ada kepura-puraan terkait stabilitas kamu, ya, penampilan, dan dari sikap-sikap kamu seolah-olah berpura stabil kayak gitu. Padahal segalanya memang ditentukan oleh keajaiban dari Yang Maha Kuasa, The Star ini. Jadi antara The Stars dan The Hangman ini berbeda. Ini memang semuanya dari Tuhan. Akan tetapi The Hangman ini kamu strategik banget, ya. Kamu tuh canggih dalam mengatur strategi untuk menghadapi si dia nih, atau menghadapi situasi pekerjaan kamu. Ini akan tetapi kita nggak bisa bohong nih, bahwa kita membutuhkan keajaiban. The Star ini yang kita butuhkan, ya. Keajaiban di mana kita perlu melakukan perbaikan terhadap hubungan, ya. Perlu memperkuat diri lagi, kesabarannya perlu ditebalkan lagi terkait kondisi itu, ya. Jadi kondisi yang kemudian membuat kamu terbatas sekali, digantung, rasanya digantung, hubungan itu seperti rasanya digantung, atau kondisi ekonomi seperti digantung, ya, dan kamu berpura-pura stabil di situ. Padahal tetap yang kita butuhkan adalah sebuah keajaiban dari Yang Maha Kuasa, ya, yang ini. Apapun itu masalah ekonomi, misalkan untuk kamu yang resonate, yang mungkin pada saat ini berdealing dengan seseorang, atau terjadi konflik di dalam hubungan kamu, ditinggalkan atau dikhianati, ya. Ada perpisahan kemudian yang semua kita ini akan berpisah. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih agak pelanan kayak gitu, ya. Yang jelas semua kita akan dilanda sama perpisahan, entah itu kematian, entah itu perubahan seseorang dengan diri kita. Yang jelas kita semua akan mengalami yang namanya Five of Wands ini. Ada perpisahan. Ya, pada saat itu di perpisahan itu nanti di jelaga ini, di kondisi ini ada pikiran tentang Queen of Wands ini. Di kepala kita ini kayak ini yang terjadi pada saat ini, ya. Kita nggak tahu nih mana yang harus kita ikuti di dalam pikiran kita. Ketika terjadi, ketika mengarah ke arah persimpangan jalan itu, kita nggak tahu mana yang akan kita ikuti. Seseorang yang di depan kamu bisa berubah menjadi orang asing. Kemudian pekerjaan kamu yang tadi kamu rancang begini begitu gagal. Yang kamu tunggu nggak juga sampai. Ada teman yang mengkhianati, orang yang kemudian berubah. Nah, gimana sih posisi kamu? Semua itu kayak semua trouble, ya, di dalam kehidupan ini, di Queen of Wands ini, ya, itu nanti kayak ada perintah di situ untuk kamu tinggalkan. Kayak memang harus ditinggalkan. Artinya nggak bisa terus ingin memperbaiki seseorang ini, memperbaiki dia yang dulu memang pernah ada cinta dengan dia, ada cerita. Tapi itu jadi cerita. Coba bedakan definisinya, ya, ke arah itu cerita atau memang sebuah
perasaan di dalam hati. Ya, bila kamu menganggap itu perasaan, maka itu bisa abadi dalam diri kamu. Tapi kalau kamu menganggap itu hanya cerita, maka kamu akan belajar untuk melupakannya dan menerima hal baru di depan kamu. Itu ya. Jadi aku ngerasa nih, gimana sih perasaan orang untuk kamu yang resonate, yang mungkin readingan ini lewat di beranda kamu ya. Coba diam sebentar dan coba rasakannya, perasaan seseorang yang kini ninggalin kamu pada saat ini. Perasaan seseorang yang pada saat ini ninggalin kamu. Dimana aku melihatnya di sini, pada saat ini kamu stuck ya. Ada stagnasi di sini dalam diri kamu terkait masalah asmara. Ya, masalah seseorang yang ninggalin kamu. Gimana sih perasaan dia di detik ini? Di detik ini ya, coba kita lihat. The Emperors. Jadi seseorang ini ya, yang kamu pikirkan ini, dia memiliki rasa pada saat ini ingin tahu tentang kamu ya, ingin tahu tentang kamu. Akan tetapi kamu udah kayak ditentukan, diri kamu itu seolah ditentukan oleh sesuatu keadaan, satu ketentuan ya, yang menjadi yang seolah mengatur diri kamu. Contohnya gini, kamu tuh setelah dia ninggalin kamu ya, lalu dia menghilang. Nah, untuk ketemu sama kamu nih, untuk bisa nyambung sama kamu lagi nih, ada saudara kamu, ada orang tua kamu, mungkin ada orang baru dalam hidup kamu. Itu. Nah, jadi orang ini kayak pertama yang dia lihat adalah mencari tahu tentang kamu dulu. Padahal walaupun sebenarnya dia bisa langsung aja ke kamu, tapi tidak dilakukan itu. Dia cari orang lain dulu yang dekat dengan kamu ya, yang kamu mungkin pernah curhat sama orang itu. Jadi dia cari tahu tentang itu. Ini the picture pot sini. Dalam diri dia, orang itu Seven of Wands ini ya, dia nggak bisa tidur. Artinya gini, dia keinget kamu, semuanya yang dia ingat tentang kamu, senyum kamu, harum bau rambut kamu, semuanya itu dia ingat. Dan hal ini menyiksa dia. Ada hal dalam diri kamu itu yang membuat dia kayak keinget, kayak kerasa banget ya, gaya kamu itu yang membuat dia keinget. Jadi nggak semudah itu kita bisa melupakan orang, dan nggak semudah itu dia juga akan melupakan kamu ya. Cuman beda-beda style ya. Nah, orang ini pengen datang ke kamu, tapi dia cari tahu dulu jalannya, dan dia menduga bahwa ada seseorang yang pernah kamu jadikan tempat untuk bercurhat ya. Dia ke orang itu dan menanyakan ke orang itu ya. Sementara kondisi kamu pada saat ini di Hangman, penuh kepura-puraan. Setelah dia meninggalkan kamu ya, kamu penuh kepura-puraan. Artinya kamu diem, kamu seolah nggak menyerang karena kamu udah diblok, atau kamu udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi yang dibuatnya. Jadi ada semacam apakah dia karena dia tidak mencintai? Kadang itu terjadi karena benci. Kamu diblok itu karena dia benci, atau dia pengen memberikan semacam supaya kamu sadar ya, itu terapi shock kayak gitu, dengan cara kamu diblok. Dia pengen tahu tuh sejauh mana kamu bertahan. Jadi kalian itu sama kayak saling menguji ya, itu. Dan kamu pada saat ini di Hangman tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kemudian di sini ada Six of Coins. Dan di sini ada di Five of Cups dan Queen of Cups ya. Jadi ada pekerti yang kemudian mengarah ke arah cara perilaku kita pada bagaimana dia memperlakukan kamu ya. Ini yang pada saat ini kamu lihat. Kamu akan lihat ini, dan di dalam itu seolah-olah tidak ada lagi budi pekerti ya. Itu kamu ngerasa bahwa orang itu udah mencederai harga diri ya dengan cara seperti itu ya. Sehingga ada Six of Coins ini kemudian
Ingat bahwa kamu nganggap dia seolah nggak punya budi pekerti lagi, ya, nggak ada lagi aturan dalam diri dia, di mana kamu dikendalikan ini, dalam pikiran kamu dikendalikan oleh pemikiran bahwa aku mencintaimu kayak gitu, ya, akulah orang yang penuh cinta dengan kamu, akulah satu-satunya orang yang mencintai kamu, akulah satu-satunya orang yang ada dalam hidup kamu. Itu dalam pikiran kamu ke orang ini, ya. Jadi penuh konflik. Kamu ngerasa harga diri kamu dicederai, dan kamu ngerasa bahwa kamulah orang yang mencintai. Kamu pengen bilang ke dia bahwa akulah orang yang paling mencintai kamu di dunia ini. Itu di kehidupan ini, bahkan dia bilang kayak gitu, ya. Sisi kamu nih, ya, kamu bilang kayak gitu ke dia. Dan di sini ada keterlibatan The Magician juga, ya. Ada orang-orang yang mempermainkan, maksudnya, hubungan ini, yang coba masuk dan ikut ambil bagian di dalam hubungan ini, dalam hubungan kamu dengan dia. Dan di sini ada The Magician. Artinya kebangkitan itu kemudian perlu perubahan ini harus didasari, ya, artinya harus didasari dengan sebuah ketentuan, ya, yang melihat semua aspek, maksudnya, ya. Bila hubungan ini harus berlanjut lagi, ya, dan ini kamu ngerasa nih kalau kamu nggak bisa tidur, terus gimana, karena dia tadi ada Page of Cups itu, dia nyari tahu tentang kamu, jadi itu kayak kekoneksi. Dan pada saat itu kamu berpikir nih harus ada strategi, ya, The Magician sini, bagaimana untuk mengulang lagi hubungan kamu dengan dia. Itu strateginya. Kemudian The Page of Coins, semua adalah masalah uang, ya. Itu masalah modal, masalah cara ini. Ingin stabil, emang nggak bisa sih. Misalkan pengen ketemu di satu daerah nih, harus ada uang. Jadi semuanya adalah menunggu uang, butuh uang untuk bagaimana memperbaiki hubungan ini. Jadi maksudnya begini, bila hubungan ini harus balik lagi, ya, harus ada strategi bagaimana cara untuk membangkitkannya kembali. Harus ada ketentuan, harus ada bagaimana kemudian jangan sampai ada keterlibatan orang lain di dalamnya. Itu maksudnya. Dan kalian dalam diri kamu itu berpikir bahwa ingin bangkit dengan orang ini lagi. Akan tetapi kendala terbesar adalah Page of Coin ini. Belum ada modal kayak gitu, ya. Modal untuk ketemu, modal untuk kestabilan, modal untuk menikah, ya. Itu. Gimana kemudian ke depannya terkait kamu yang pada saat ini? Ngerasa kayak dipakumin, kayak nggak direspon sama orang ini, tapi kamu nggak tahu di belakang sana dia nyari orang teman kamu, ya, pengen tahu tentang kamu lagi, dan kamu berpikir untuk ingin sebenarnya memperbaiki hubungan ini. Gimana sih ke depan hubungan ini? Aku melihat ada rasa cemas nih, ya, dalam diri kamu. Ada rasa cemas dan pengen segera kayak gitu aku melihatnya, karena kamu ada khawatir tentang hubungan ini akan hancur apa tidak, ya. Kamu pengen memaafkan dia, aku melihatnya. Kamu pengen memaafkan dia dan pengen berbaikan lagi, dan nggak peduli lagi dengan apa yang pernah terjadi dengan diri kalian, ya. Karena aku ngerasa kamu mulai cemas nih dengan hubungan ini. Kamu mulai cemas dengan hubungan ini dan udah nggak sabar lagi aku ngelihatnya, pengen ketemu. Ini bakal pada malu-malu gimana sih pada saat ketemu nanti, ya, kamu dengan dia, karena dia lagi nyari kamu juga nih. Jadi gimana, ya, dia mau, kamu mau ini, ya, nggak tahan lama-lama nggak ketemu. Gimana hubungan ini nantinya pada saat ada pertemuan ini. King of Coins. Jadi, dan di sini ada Four of Cups. Segala sesuatu nih, ya, butuh namanya kestabilan dulu, ya. Butuh ada di antara kalian ini yang bermodal kayak gitu, ya, entah itu kamu atau dia.
Artinya buatlah pertemuan itu secantik mungkin itu. Jadi butuh modal. Jangan sampai kalian masih ketemu dalam kondisi kiri-kiri lagi kayak gitu ya. Itu maksudnya. Jadi adalah mungkin ketemunya di mall atau di restoran atau di tempat lain yang lebih bagus lah. Ini The King of Cups ini pengennya seperti itu, bahkan harus seperti itu untuk memperbaiki. Dan nanti ketika ketemu nih jangan lagi ada membicarakan tentang yang sudah nih ya. Kalau pengen baik, yang buktinya berbulan-bulan, bertahun-tahun ini kamu nggak bisa melupakan dia. Jadi ketika ketemu nanti jangan bahas tentang Three of Cup ini lagi ya. Coba kamu berbalik dan melihat ada satu cup lagi yang dibawain sama sebuah keajaiban di dalamnya ya. Ada cinta itu. Jadi jangan hanya melihat kesalahan tapi lihat cintanya. Cobalah untuk rayakan pertemuan kalian itu nanti di tempat yang lebih baik dengan penuh kebahagiaan ya. Aku ngerasa energinya kayak mau mendekat nih. Kamu udah siap kayak didekatin, kayak kamu bunga yang baru mekar nih ya, dan kumbangnya akan segera datang kayak gitu. Tapi kumbangnya masih ini dulu, ke bunga yang lain dulu ya. Oke, jadi Knight of Wands ini bilang bahwa ada pergerakan di seseorang itu akan mendekat ke kamu ya. Dan jangan lagi bahas tentang hal-hal yang tidak lagi ya. Supaya kalian nggak sakit lagi. Baik, kalau baik ya baikanlah kayak gitu. Dan di sini ada ini semacam perintah juga nih ya. Gimana sih kestabilan itu bisa datang nantinya? Ya gimana sih kemudian Knight of Coins, Knight of Pentacles ini bergerak dalam diri kamu nih terkait hubungan ini? Jadi gini, perlu ada kesadaran the Hermit ini. Kamu perlu sendiri dan melihat. Artinya ada jawaban yang muncul dalam diri kamu. Yang ketika kamu punya masalah, kamu nggak perlu harus cari orang atau teman untuk kamu bercerita dan bertanya dan kamu suruh respon dia dan kamu suruh jawab dia. Enggak. Kamu butuh diri kamu sendiri. Kamu hanya butuh dengan hening dan Tuhan ya. Kamu harus bisa melakukan ini ya. Kamu harus bisa hening dan kepada Tuhan kayak gitu ya. Agar apa? Agar kemudian ada pergerakan ini. Ada bukti ya bahwa kamu ada tujuan kamu untuk kebahagiaan itu memang ada bergerak ya. Ini jadi perlu hening, perlu didorong dengan kesunyian ya. Perubahan-perubahan di depan ini perlu didorong di mana kamu masuk dalam kesunyian itu. Itu maksudnya ya. Gimana kemudian ke depan hubungan kalian untuk kamu yang pada saat ini berjauhan dan akan ada pertemuan kayak gitu ya, akan ada pertemuan. Apakah dia akan menikahi kamu atau mungkin akan apa ya? 3 kartu ini lagi ya. Kamu masih sakit hati. Walaupun demikian nih, kamu masih ada dendam nih. Dendam dan masih sakit hati. Emang ini suasana sebuah hubungan ya. Ada ragu kemudian yang diakibatkan oleh berita-berita tentang dia ya, tentang orang itu. Dan kamu jatuh lagi nih, kamu terpukul lagi. Gimana nih? Jadi bergetar dalam badan kamu ini. Kamu rindu tapi ada kabar-kabar tentang dia. Tentang dia yang udah menikah, tentang ini, tapi kamu rindu ya, kamu rindu banget, kamu kangen banget, kamu jujur, kamu kangen pelukan dia ya, kamu kangen gimana energi dia datang ke kamu dan bertemu. Energinya ini yang adrenalinnya kenceng banget ya, itu yang vibrating kalian itu kayak kamu nggak bisa kamu ingin itu. Kamu pengen banget itu. Dan akan tetapi cerita-cerita omong-omong tentang dia yang udah menikah, dia yang udah sama orang lain, dia udah move on, itu semua yang membuat kamu sakit nih. Sakit banget. Itu ya, hal-hal seperti itu. Gimana sih sebenarnya dia ke kamu? Orang yang kamu tunggu banget untuk datang nih, untuk buka blog ini. Padahal kamu udah kayak full power nih kalau ketemu. Kalau ada pertemuan lagi, gimana sih dia ke kamu? They full of love.
He's become a king of cup, ya. He's become king or her become king of cup. Yeah, so you have to wait. Then prepare yourself. Might be coming soon, and then do not open all the things that make you sick again. Do not open again about the memorial, bad memorial in your mind. Jadi kayak gitu. Usahakan jangan bongkar lagi. Close it, ya. Cooperate, kayak gitu. Jangan pernah buka hal-hal seperti itu lagi ketika nanti kamu akan bertemu dengan dia. Oke, semoga resonate dan ada faedahnya.